Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada P3MI Wilayah 2 yang telah memberikan kepercayaan pelayanan ini kepada kami P3MI Getasan. Kami rindu melalui pelayanan kami pada malam hari ini banyak jiwa-jiwa terberkati dan banyak jiwa-jiwa yang merasakan kebaikan dan karunia Tuhan. Sebelum kita bersama-sama beribadah, marilah kita menyanyikan mars kebanggaan kita, mars P3MI. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat yang paling indah adalah saat dimana kita datang di hadirat Tuhan, menghadap tahtanya, menyembah Dia, memuji dan memuliakan namanya. Kami persilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita benar-benar layak menghadap tahtanya dan mengagungkan namanya. Terdapat satu ayat firman Tuhan yang akan menghantar kita dalam ibadah pada malam hari ini, yang terdapat di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua, yang begini bunyi firman-Nya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan itu akan terus ada dalam setiap kehidupan kita. Walaupun dalam keadaan yang seperti ini, mungkin rasa khawatir itu akan selalu ada. Tetapi bagi kita tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Apalagi tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersukacita. Mari kita bersama-sama muji nama Tuhan. Kita bakar api semangat kita untuk memuliakan nama Tuhan, menaikkan pujian dan mengagungkan namanya. Allah sumber kuatku, mari kita angkat bersama-sama. Mari kita gunakan tangan kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena hanya Tuhan lah yang layak disembah. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau
pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau masih menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami bersama-sama bisa beribadah. Walaupun dalam online seperti ini, namun kami percaya Roh-Mu akan hadir di setiap hidup kami, sehingga kami benar-benar mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati jalannya ibadah ini, biarlah Roh-Mu terus berkuasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita, fokus pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Mari kita sembah Dia, karena Dialah yang layak dipuji.
kita tidak lepas dari rasa khawatir dan dari permasalahan. Namun kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bagi anak-anaknya. Dialah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kita. Jika sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, mari kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita buka hati kita.
kita berdoa. Benar Bapa, bahwa kasih Bapa lebih besar dari segala persoalan yang menimpa kehidupan umat-Mu. Secara khusus P3MI yang menghadapi masa-masa ini, masa pandemi. Walaupun kami studi secara online dan kami percaya Tuhan kasih-Mu lebih besar, sehingga kuasa Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kami terus diubahkan untuk menginovasi diri, sehingga kami boleh menjadi pemuda-pemudi gereja yang mampu untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami persoalan ini. Bapa, malam hari ini firman-Mu akan dibaca dan direnungkan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kasih dan setia Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami rindu mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom seluruh anggota P3MI yang berbahagia. Ya, malam hari ini mari kita fokus pada firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang sangat singkat ini, di dalam perikop ini, kita bisa temukan banyak hal. Tapi satu hal yang harus kita dengar dulu adalah ada satu pergumulan seorang pemuda bertanya kepada sang gembala, sang hamba Tuhan. Bertanya demikian pertanyaannya, Pak Pendeta, bukankah ajaran tentang kasih ini sudah ada sejak zaman Musa? Satu contoh misalnya di dalam Imamat pasal 19 ayat 18b yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukankah ini ajaran yang sudah cukup lama? Ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang pun kasih ini sudah diajarkan. Tetapi apakah bedanya? Apa yang Yesus maksudkan dengan mengatakan supaya kamu saling mengasihi? Dan itu dikatakan di dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita berhenti sampai dengan titik koma ini, memang kelihatannya tidak ada perbedaan. Tapi yang sangat menyolok yang mau Yesus sampaikan adalah bukan kasih itu. Tetapi yang Yesus sangat tekankan adalah ini yang dia katakan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Jadi saudara yang harus kita pahami sekarang adalah sama seperti Yesus telah mengasihi saya dan saudara. Nah, sekarang yang harus kita pahami dulu adalah apa yang Yesus kerjakan mengenai mengasihi saya dan saudara, mengasihi isi dunia ini. Kalau kita mengingat di dalam Injil Yohanes ini, pasal 3 ayat 16, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini adalah kasih yang sejati? Inilah cinta ilahi, tema yang diberikan kepada kita hari ini. Nah, Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya pada waktu itu, yaitu kasih yang Tuhan Yesus sedang sampaikan bukan seperti kasih yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Yaitu yang Yesus mau sampaikan adalah sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi yang harus kita ambil pelajaran yang Yesus mau sampaikan adalah mari kita mengenali kasih yang Yesus sudah kerjakan untuk dunia yang fana ini. Apakah yang Yesus telah lakukan?
Nah, dalam hal ini ada beberapa hal saja supaya kita bisa belajar dari apa yang Yesus sampaikan. Sehingga kasih yang Yesus mau sampaikan jelas berbeda dengan kasih di luar Yesus. Kasih yang belum di dalam Yesus itu adalah kasih duniawi. Kasih itu adalah kasih yang sifatnya lahiriah. Nah, sekarang yang Yesus mau sampaikan adalah kasih atau cinta ilahi, atau kasih Allah, atau kasih Bapa. Nah, ini jelas berbeda. Nah, kasih yang Yesus sedang kerjakan, yang pertama adalah kasih itu dikerjakan tanpa pamrih. Kasih itu dikerjakan dengan kesukaan yang sungguh dan juga dengan ketulusan. Mari kita memperhatikan apa yang dikerjakan Yesus untuk menyatakan kasih Bapa kepada umatnya, kepada manusia yang ada di dunia ini, bahwa Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga jelas kasih itu adalah murni, bahwa kasih yang ilahi atau cinta ilahi itu adalah kasih yang datang dari Bapa, kemudian diberikan kepada setiap orang yang mau menyambut dan percaya kepadanya. Nah, yang kedua adalah kasih yang diberikan atau kasih yang ilahi atau cinta yang ilahi itu adalah tentang kasih Kristus yang dinyatakan demi kebaikan orang lain. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Walaupun tidak semua orang yang dikasih itu menerimanya. Nah, satu contoh misalnya mari kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Di sini Tuhan Yesus sudah sedang menyampaikan tentang kasih itu juga. Pasal 1 ayat 11 demikian bunyinya yang disampaikan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang sejati atau cinta yang ilahi itu, itulah cinta kasih yang tidak mempedulikan tentang apakah orang yang dikasihinya itu menerima atau menolak. Di dalam bacaan Yohanes pasal 1 ayat 11 jelas bahwa mereka yang dikasihi, yaitu bangsa Israel pada waktu itu, sedang menolak kasih Bapa itu. Tetapi meski demikian Tuhan Yesus tetap melakukannya dengan ketulusan, dengan sepenuh hati. Itulah kasih atau cinta yang ilahi. Nah, yang kita lihat juga apa-apa saja yang sedang terjadi kepada diri Yesus di dalam saat menyatakan tentang cinta ilahi atau kasih yang sejati atau kasih Allah. Di saat Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyaksikan orang-orang yang sedang menyalibkannya, kemudian Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat." Itu satu perkataan yang luar biasa tentang kasih yang ilahi atau cinta yang ilahi. Yang kedua, kepada dua orang yang sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus, mereka dua-duanya orang yang jahat. Tetapi di saat mereka sedang ada di dalam masa-masa akhir hidupnya, kemudian ada yang seorang memang menghujat, tapi yang seorang menyatakan diri tentang penyesalannya dan imannya kepada Yesus. Ya Yesus, jikalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Di dalam posisi yang sudah masa-masa akhir hidupnya, Yesus sendiri sedang terpaku bersama dengan mereka. Yesus sendiri sekarang sedang mengerang kesakitan sebetulnya. Tetapi dalam posisi seperti ini pun, Yesus masih mampu memberikan keselamatan kepada orang yang berharap kepadanya. Dia mengatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, inilah kasih yang sejati, inilah cinta ilahi itu. Bahwa cinta kasih Allah itu adalah cinta kasih yang sungguh-sungguh dinyatakan merupakan anugerah. Bukan karena kita yang mengasihi, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi. Dan inilah landasan-landasan yang dimaksud Yesus. Sama seperti aku mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi. Jadi ini adalah hal yang fundamental di dalam iman Kristen dan inilah satu hal yang penting. Yang berikutnya juga cinta ilahi atau kasih Allah, kasih yang sejati itu adalah rela berkorban, menyerahkan nyawanya sekalipun. Kepersediaan berkorban dirinya bagi Yesus ini adalah untuk orang lain. Nah, dalam keadaan yang demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memikirkan
seperti pertanyaan pemuda di awal. Apa yang membedakan dengan hukum Musa sebelum zaman Yesus? Kemudian Yesus mengatakan supaya kamu saling mengasihi. Dan di dalam hukum Musa dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas berbeda sekarang. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dikatakan di dalam ayat 34 ini, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Jadi perintah yang baru yang dimaksud adalah yaitu cinta ilahi. Cinta kasih yang dari Allah. Itulah yang harus kita terima lebih dahulu. Nah, setelah orang-orang yang menerima kasih Allah, kasih yang ilahi, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang sampai memberikan nyawanya demi untuk penebusan dosa itulah menjadi landasan untuk kita saling mengasihi. Dan hanya kasih yang demikianlah itu bisa dinyatakan. Sehingga kalau kita hidup di dalam dunia ini, walaupun saat ini di dalam masa yang sulit, tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita adalah kaum milenial Tuhan yang sedang hidup pada zaman ini, yaitu umat yang milenial yang benar-benar diperhadapkan dengan begitu teknologi yang begitu canggih. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, coba kita lihat apa yang sedang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 13. Saudara, kita akan merefleksikan di dalam bacaan kita ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Apa yang sedang disampaikan oleh Paulus? Saya akan bacakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Saudara, ini adalah hal yang mendasar. Paulus itu menyampaikan, jikalau manusia memiliki satu kecanggihan atau teknologi atau kepandaian atau apapun, bahkan di sini adalah dia memiliki bahasa manusia dan bahasa malaikat sekalipun, tetapi kalau tidak didasari dengan kasih, maka sebetulnya itu tidak akan artinya. Ayat yang kedua dia mengatakan demikian, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, ini adalah hal-hal yang penting yang disebut dengan cinta ilahi atau kasih Allah, betapa nilainya. Paulus adalah seorang ahli Taurat, orang Farisi, orang yang begitu luar biasa iman lamanya, tetapi setelah diubahkan oleh Yesus, dia mengalami kasih atau cinta yang ilahi, dia benar-benar mengalaminya. Segala sesuatu yang dimilikannya sebelum di dalam Yesus itu adalah satu kesia-siaan. Nah, ayat yang ketiga dia mengatakan demikian, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, ini adalah hal-hal yang penting. Betapa tema kita pada malam hari ini yaitu cinta ilahi atau kasih Allah atau kasih yang sejati, yaitu hanya dari Allah. Tanpa ada itu sebetulnya kehidupan ini hanyalah tinggal sia-sia. Betapa penting untuk kita benar-benar belajar langsung dari Tuhan Yesus seperti pada malam hari ini, yaitu Dia sedang menyampaikan, aku memberikan perintah yang baru. Perintah baru adalah untuk hidup saling mengasihi. Setelah lebih dahulu saya dan saudara menerima kasih Bapa, kasih yang ilahi. Sehingga dengan demikian kita bisa menyampaikan kasih Bapa ini kepada dunia yang sekarang sedang terpuruk, supaya mereka juga dibangkitkan. Nah, untuk ini saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita akan merefleksikan, kita akan melihat video sejenak tentang video ini, hal-hal apa saja yang muncul di dalam konteks ini. Kita akan lihat di sini akan ada
orang yang sedang makan, kemudian satu orang makan sudah selesai, kemudian sebenarnya masih ada sisa-sisa. Sebenarnya itulah yang diminta oleh orang tua ini. Ya, kita perhatikan sebentar. Inilah videonya. Apa yang dilakukan oleh orang berpeci ini pemuda ini, dia sebetulnya orang tua tadi meminta sisa makanan itu, tetapi justru sampah yang diberikan. Tetapi beda dengan orang ini, sama-sama pemuda, tapi pemuda ini juga punya pasangan tapi dia tinggalkan. Mari kita lihat apa yang dia lakukan. Dia sebetulnya juga cukup lapar, dia juga cukup membutuhkan makanan itu, tetapi demi untuk orang tua ini dia mau memberikannya. Dan mari kita lihat hal apa lagi yang dia lakukan. Setelah sampai kepada dengan pasangannya, orang tua ini rupanya tidak makan untuk sendirian. Rupanya ada orang lain yang ada di sampingnya, yaitu sang kekasihnya. Di dalam usia ini kemudian pemuda tadi melihat bahwa rupanya porsinya tidak cukup untuk 2 orang. Kemudian dia masih pesan lagi 1 porsi untuk yang lain. Dan kita lihat apa yang dilakukan pemuda ini. Dia memesan makanan lagi 1 porsi. Kemudian tidak cukup hanya itu, dia juga memberikan sejumlah uang untuk kehidupan berikutnya. Nah, inilah video yang singkat yang bisa kita lihat tentang pelajaran mengenai kasih itu. Nah, kita nanti akan refleksikan kita pelajaran pada malam hari. Nah, kita melihat itulah sejumlah uang orang tua ini, kemudian dia sedang meneteskan air matanya karena dia tidak bisa memikirkan tentang apa yang telah dilakukan pemuda. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan video ini ada pelajaran penting bagi kita. Nah, mari kita perhatikan, kita melihat bahwa ada 2 orang pemuda tadi, begitu luar biasa, mereka sama-sama makan. Yang satu hanya sisa-sisa diminta, tetapi justru sampah diberikan. Yang satu justru makanan yang masih utuh, belum dia makan, dia justru mau mulai, justru dia langsung memberikan yang mengutamakan orang lain. Nah, kalau manusia, orang lain, saya tidak tahu apakah ini orang beriman atau tidak, tapi intinya adalah bahwa kasih atau cinta kasih yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah cinta yang ilahi, itu adalah yang mempedulikan orang lain. Nah, sekarang mari kita pikirkan tentang fokus bukan kepada 2 orang pemuda, tetapi kepada orang tua yang sedang hidup di dalam penderitaan dan kesulitan ekonomi itu. Mari kita pikirkan kita sebagai pemuda-pemudi gereja yang hidup di zaman milenial ini. Marilah kita menyatakan kalau saya memiliki cinta kasih yang ilahi, cinta kasih Allah, kasih Kristus. Kira-kira apa pedulinya? Mari kita pikirkan. Mungkin saudara bisa berkatakan, Pak Pendeta, saya masih kuliah, atau saya masih sekolah, saya masih belum bekerja, atau yang lain-lain. Boleh. Tapi satu hal pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana saudara sedang berkuliah? Apalagi sekarang kuliahnya secara online, memakai dengan pakai HP, pakai laptop, kemudian di saat membuka itu kemudian muncul ada game, ada konten-konten yang lain. Bagaimana? Apa yang saudara sedang lakukan? Mari kita fokus kepada cinta kasih Yesus Kristus ini. Kita fokus kepada orang tua tadi. Orang tua tadi tentunya pastilah kalau misalnya minimal kalau dia punya anak. Nah, sekarang dialihkan. Saya dan saudara adalah anak-anak, punya orang tua. Kemudian orang tua sedang bekerja keras untuk mencari biaya hidup, termasuk biaya kuliah atau sekolah. Kemudian saudara di saat belajar, saudara tidak serius, saudara tidak sungguh-sungguh belajarnya. Padahal saudara sudah terima kasih yang ilahi. Kemudian pada waktunya, gilirannya, saudara masih punya orang tua, tapi saudara tidak sempat mengasihi orang tua saudara. Mungkin ada juga orang yang karirnya sudah menanjak, kemudian dia justru tidak menyatakan kasih kepada orang tuanya. Justru dia menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Saudara, hal ini adalah hal yang penting untuk kita renungkan akhir-akhir ini. Bagaimana kasih itu sudah semakin pudar. Kasih akan sesama. Tapi hari ini dengan tema yang kecil ini, cinta ilahi, kasih Allah telah kita dapat. Bahwa itu adalah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu perintah yang baru. Yaitu kita harus pertama terima kasih Yesus, setelah itu mari kita merefleksikan. Kalau kita sebagai pemuda yang masih kuliah, masih belajar, belajarlah dengan sungguh. Itulah sebagai wujud
cinta kasih saudara kepada orang tua yang dikasihi. Sehingga saudara tidak akan menyia-nyiakan seperti orang tua yang baru kita lihat dalam video tadi. Itu sangat memprihatinkan. Dan itulah yang Tuhan mau. Cinta kasih adalah cinta kasih yang didasari oleh cinta kasih ilahi. Dan setelah itu kalau kita orang Kristen atau orang-orang miliknya Tuhan atau pemuda-pemudi gereja atau P3GMI ini mau merefleksikan, menjalankan cinta kasih ilahi ini, betapa indah dan agungnya dunia ini. Dan ini tantangan bagi setiap kita yang hidup di zaman milenial ini. Supaya kita lebih fokus kepada tujuan hidup kita, bahwa Allah adalah Allah yang telah menyatakan kasih, cinta ilahinya, supaya kita menerima itu, kemudian kita saling mengasihi. Dengan demikian, bahwa itu menjadi satu bukti. Tujuannya yang paling akhir adalah supaya dunia tahu bahwa saya dan saudara adalah murid Yesus Kristus. Dan murid itu harus membuktikan tentang kesetiaannya, ketekunannya, keuletannya di dalam belajar untuk melakukan apa yang telah Tuhan sampaikan. Inilah renungan singkat pada malam hari ini. Biarlah ini boleh mengantar kita untuk hidup lebih penuh dengan kasih Tuhan, sehingga dengan demikian kita bisa membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus. Shalom anak raja. Bagaimana nih setelah mendengarin firman Tuhan dari Pendeta Lukas tentang cinta ilahi, atau yang biasa disebut anak-anak muda love divine. Nah, pastinya kita merasa terberkati, kita merasa tersegarkan kembali pikiran kita, setiap wawasan kita tentang kasih Allah yang ilahi, yang diambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Pada ayat ini dikatakan sangat jelas sekali, bahkan di firman Tuhan tadi juga sudah dijelaskan sangat detail, sangat jelas sekali. Yang akan saya sharingkan pada saat ini adalah kasih ilahi Allah itu tanpa syarat apapun. Dan kasih yang tanpa syarat itu diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, Allah mengasihi kita, anak-anaknya, meskipun kita seringkali melanggar firman Tuhan, meskipun kita seringkali menyakiti hati Tuhan, meskipun kita menjauh dari kehendak Allah, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Kita adalah anak raja, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita punya Bapa yang terlebih besar. Kita punya Bapa yang sungguh amat baik yang ada di surga, yang selalu ada untuk kita 24 jam non-stop. Jadi kalau teman-teman mau sharing, mau cerita, mau ya apapun lah, mau bercerita tentang apapun tentang kehidupan teman-teman, cerita pada Bapa di surga yang selalu standby 24 jam untuk kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kita akan berdoa doa Bapa kami, dan kita akan menyanyikan doksologi, dan kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Malam hari ini kita telah menerima berita kabar baik, yaitu cinta ilahi, kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan malam hari ini juga kita telah menerima perintah yang baru, yaitu untuk hidup saling mengasihi. Sebagaimana Yesus telah mengasihi, demikianlah kita harus melakukannya.
Karena itu pulanglah dengan damai, lakukanlah perintah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang beserta dengan kita sejak hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak.